Pak. Woi. Udah mulai, Pak. Serius? Udah mulai record. Bentar Pak, ini lagi ikat sepatu dulu Pak. Ya udah. Serius udah? Udah, coba. Coba. Oh iya udah nih. Siap. Yaudah. Kita mulai. Syuting perdana guys. Ngomongin apa ya awalnya? Ngomongin apa ya? Pembukaan kali ya, Pak ya? Pembukaan. Oke, bahasnya dari ini kali ya, dari jadi gini, kemarin kita sempat Q&A. Kemudian kita open banyak pertanyaan. Nah, banyak pertanyaannya itu mengarah ke kenapa sih Corners YouTube-nya kok nggak berjalan? Padahal desainnya cakep, desainnya keren, pada pengen tahu detailnya. Akhirnya, setelah dipikir-pikir, memang harus disempatkan waktu untuk membuat konten seperti ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya ngabisin waktu luang. Enggak, tujuannya buat sharing. Entah nanti dari yang butuh informasi mengenai desain, mengenai bangunan, atau buat teman-teman nih yang lagi kuliah atau yang lagi cari ilmu tentang arsitektur. Nanti kita bakal bahas banget. Cuma mungkin perbedaannya gini, kalau di sini kita nggak bisa serius, ya. Kita main-main friendly aja. Iya, betul. By the way, di belakang kamera ini ada 2 orang. Ada Mas Faris, ada Mas Hari. Mereka ini adalah bujang lapuk yang idenya keren-keren. Konsepnya Corners itu anak muda banget. Jadi kayaknya untuk desainer ini nggak ada yang di atas 30 tahun. Makanya kalau kalian lihat desainnya, ini desain kok nggak pernah dilihat di mana-mana. Ya karena itu anak-anaknya memang kita bebasin, jadi nggak ada box sama sekali buat kita peta-petain kalau kita harus desain begini yang kita nggak ambil yang gini, enggak. Kenapa kameranya miring-miring Pak? Ikutin tangan, Pak. Siap. Cari kapas dulu. Karena jujur saya nggak terbiasa depan kamera kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa. Demi kemajuan Corners dan kawan-kawan. Oh iya, lanjut lagi soal desain. Tadi anak-anak muda semua, kita nggak ada patokan, semuanya harus desain begini, nggak, kita bebasin semuanya. Yang terpenting itu dari segi teknisnya harus paham juga. Kenapa anak muda ini kita percaya buat bikin desain, project-project besar. Jadi gini, untuk saat ini itu zaman sudah bukan lumayan lagi, perkembangannya sangat cepat, terus mengenai informasi, pengetahuan, semua itu bisa dicari secara cepat. Yang pertama, anak muda bisa lebih beradaptasi dengan kondisi. Yang kedua, mereka lebih cepat research. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan apapun, mereka akan dengan mudah mencari informasinya. Nah, yang ketiga, tetap kita dampingin. Jadi yang tua-tua itu akan mendampingi si apa dibilang teh? Bocil-bocil ini yang desain nih. Jadi ada pembalance-nya, jadi nggak sembarangan juga. Gitu. Nah, utamanya yang seniornya ini dia berperan sebagai civil engineer atau sipil ya, dia hitung struktur segala macam, didampingi nih desainnya, jadi nggak sembarang. By the way, Riz, kertasnya itu saya nggak kebaca tulisannya apa, Riz. Deketannya aja nggak apa-apa, Riz. Sorry nih, saya nggak tahu nih ini materinya apa, masuk ke personal atau kenalan diri. Oh iya, personal guys. Saya siapa? Main ngomong-ngomong aja. Gimana nih? Tahu kebanyakan kerja Pak, kurang liburan. Gini lah hasilnya. Saya ngomongnya enaknya saya apa gua ya? Gua deh kayaknya biar lebih akrab. Gua orang Sunda yang saya ngomong gua gitu. Nama gua Rega. Rega. Cukup Rega aja panggilnya. Lebih panjangnya follow Instagramnya aja. Promosi dikit ya. Instagramnya di mana, Pak? Instagramnya ada di HP, buka Keatil. Nama saya Rega, saya adalah seorang arsitek, prinsipal di Corners Design. Corners Design ini apa? Scroll aja di Instagram, sekarang nggak perlu banyak dijelasin, kepo aja ke bawah. Kita arsitek yang sedang bergerak maju terus dengan karya-karyanya yang saya pede banget sih. Saya pede karena saya merasa desain kita ini bagus. Sebelum orang lain mengapresiasi diri sendiri dulu aja.
gitu. Cuma dengan diri sendiri terbiasa mengapresiasi diri sendiri, orang lain pun akan terbiasa gitu. Pede aja, desainnya bagus, nggak perlu mikirin, karena kalau makin pede desain keluarnya pun makin keren. Iya nggak Hal? Betul. Apa yang betul? Betul sekali. Apa lagi tadi? Diri sendiri. Inspirasi. Personalnya udah gitu aja, perkenalannya Pak, cukup. Cukup deh kayaknya. Inspirasi. Yang pertama, sering stalking. Stalking siapa tuh? Stalking mantan. Nggak stalkingnya, stalking lihat-lihat desain lah, sekarang di Instagram, Pinterest segala macam juga banyak referensinya. Cuma yang paling bikin lucu ini gini, kalau gua desain, anak-anak desain ini nggak berpatokan dari lihat, oh ini referensi desain ini, senior arsitek ini, enggak. Kita tuh lebih ke banyak mainin analogi yang digabungkan dengan teknis, ada literatur segala macam. Contohnya gini, anak-anak nih sering mabar kalau sore, mabar Mobile Legend. Oh itu kancingnya kebuka baju. Sering main Mobile Legend. Masing-masing punya hero-nya keren-keren. Paris apa Paris? Paris Hanaboy. Nah itu jangan salah, setiap kita berkegiatan itu harus punya manfaat, faedah. Ya nggak Riz? Bukan buat buang-buang kota doang. Betul. Contohnya nih, kemarin ini sempat kita pingin desain tapi ngambil analogi salah satu hero-nya di Mobile Legend. Contohnya ada saya itu teh, yang bawa pedang teh, Alucard. Pedangnya gede, runcing, warnanya biru. Nah itu diaplikasiin nih kalau misalnya kalian pengen tahu desainnya sambil dilihat nih, nanti kita tampilin. Nah itu kita ngambil dari sana tuh, dari pedangnya warna biru, tajam. Tapi dari sebuah imajinasi itu kita package, kita rubah, dan ditambahkan teknis dan literatur, sehingga terbentuklah bentuk yang lumayan atraktif gitu. Jadi kita nggak selalu berfokus harus desain begini, desain begitu, enggak. Zaman sekarang nih teknologi udah maju, perhitungan struktur udah keren, inovasi material udah keren. Jadi buat kita berkreasi, berimajinasi juga udah nggak ada potokannya. Ini Hal, Betul. kapan kawin Hal? Bentar lagi Pak. Bentar lagi. Udah tahu belum pacar ini mantan-mantan yang dulu gimana? Aduh. Apalagi? Awal jadi arsitek. Oh iya, apaan oh iya? Awal jadi arsitek itu sebelumnya gua teh dulu adalah seorang sempat jadi musisi. Konsepnya hampir sama nih antara musisi sama jadi arsitek itu sama konsepnya. Jadi saya senang membuat sebuah karya. Gue senang buat karya, bikin musik, bikin lagu yang menurut gue enak. Ya kata gue aja dulu ya, yang enaknya. Cuma di situ karena terbiasa menyusun nada, main fluktuasi nada, main irama, main drama. Walaupun nggak laku di musiknya, cuma minimal ada beberapa item nih yang nempel nih buat gue nih. Yang pertama adalah gimana caranya bikin karya, gimana caranya buat menarik rasa orang untuk mendengarkan lagu ini dan biar terhanyut itu gimana sih. Nah ini sama nih, diterapin lah di bangunannya gitu. Jadi di desain-desain itu selalu ada karakter, dia ada sense of karakter, ada rasanya. Ya itu karena terbiasa aplikasinya hampir sama dengan bikin musik gitu, bedanya itu. Nah setelah musik nggak laku, ya itu larinya ke arsitek lah. Awalnya iseng-iseng aja, tapi bisa jadi relasi. Jadi musik, katanya kalau di musik bisa jadi relasi, cuma nanti itu mau saya bahas. Di desainnya dulu, jadi arsitek dulu. Setelah jadi arsitek, gue sedikit sedih lah. Kenapa nih jadi penyanyi gagal, jadi musisi gagal, capek-capek kan bikin musik segala macam bertahun-tahun, ternyata gagal. Ya akhirnya dijalani lah sebagai arsitek. Cuma ternyata di balik semua itu ada keberhasilan. Keberhasilannya itu dari dulu saya dapat relasi dan dapat yang tadi cara untuk membuat sebuah karya. Nah yang relasinya ini yang paling penting. Dari bermusik banyak teman-teman musisi yang akhirnya bisa join, entah jadi bekerja sama, entah gua desainin rumahnya, gua desainin kafenya. Jadi buat teman-teman yang lagi merintis atau sedang dilanda kegagalan, jangan merasa kalau itu teh gagal,
di rundown dulu karena pasti di balik itu ada kalau buah mah awalnya juga nggak langsung manis ya, pasti dari muda dulu. Kalau mangga muda gitu asam, tapi akhirnya manis juga gitu. Nah itu tadi yang relasi yang disuruh sama Faris. Buat selanjutnya apa Faris? Kok belum disiapin Nis? Oh lagi bingung, dia di belakang kamera bingung lihat. Oh Bang Kertas apa? Apa yang belum? Bisa apa aja YouTube. Hah? Bisa apa aja YouTube. Nah, di YouTube ini akan banyak banget. Entah dari kita bahas projectnya Konars, desainnya Konars, caranya Konars, kita sharing mengenai desain kita show desain kita, kemudian ada lihat progresnya pembangunan di Konars, ada jalan-jalan bareng kita. Saya lagi pacaran diikutin gitu sama kamera, enggak ya? Gitu Boleh Pak. nih kayaknya. Kenapa? Boleh nih kayaknya. Jangan lah Pak, privacy Pak. Privacy. Sama pokoknya nanti ikutin aja. Terus kalau misalnya ada yang mau kolaborasi juga, ayo kita kolaborasi, kita jalan-jalan ke desainnya Konars sambil ngobrol-ngobrol. Pokoknya ya santuy aja, ya nggak? Betul. Kerja tuh harus dibawa enjoy. Ya kerja hobi gini kan, ngedesain. Ya cuma tetap pusingnya kalau kita udah mikirin teknisnya. Desainnya sih asik, tapi pas udah jadi ini bisa dibangun apa enggak? Nah itu yang harus kita pikirin, gimana caranya ide-ide kreatif ini bisa terwujud dengan karya ini dibangun gitu. Apalagi? Kayaknya cukup deh Pak. Cukur rambut. Cukup. Cukup. Udah deh kayaknya penutup Udah aja. deh Pak. Penutupnya Paling segitu aja kali ya penonton. penonton Pak. Jadi orang Medan lah. Iya. Lain. Penutup aja deh Pak, boleh Pak. Oke, penutup. Mudah-mudahan YouTube ini bermanfaat buat teman-teman semua, buat kita juga ya, biar kita saling belajar bareng. Terus ya dunia tuh nggak sempit itu. Kita coba bidang arsitektur kita buka lagi lebih luas, bahwa segmennya nggak cuma soal bangunan, mikirin sampai pusing, nggak. Kita buka yang asik-asiknya. Tapi yang jelek-jeleknya kita buka juga, biar pusingnya kebagi sama teman-teman di rumah. Pokoknya jangan lupa buat di subscribe channelnya kita @konarsdesign, kemudian ada Instagramnya @konarsdesign, ada TikToknya juga. Pokoknya segala macam semua di follow aja. Nanti kita bakal interaksi lebih banyak sama kalian. Jadi nggak cuma post doang, cuma ada Q&A, ada games, ada segala macam. Kalau ada masukan, kalian pingin tahu apa, langsung aja ke direct message. Kalau pingin tahu siapa yang ada di belakang kamera, langsung aja DM, minta nomornya. Ada yang belum kawin, mangga. Udah kali ya? Udah kali. Pak, tolong matiin kameranya dong. Itu Farisnya kabur nih tiba-tiba nih. Boleh nggak? Kemana sih Faris? Nggak tahu nih pergi kemana ya? Potong gaji juga ya Pak. Yaudah, matiin aja ya Pak ya. Nah itu Faris dadah. Kalaunya nggak ada Riz. Oh ini settingan nih kayaknya nih. Settingan ya Pak? Settingan. Settingan ya udah. Matiin ya, bye.